Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Mbak Almira. Selamat sore Pak Ilham. Sore. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Luar biasa, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Ya Pak, pada kesempatan kali ini Bapak ingin melakukan proses coaching dengan coach ya Pak? Ya, betul. Betul sekali. Dan di kesempatan ini pula saya di sini selaku observer dari proses coaching nanti, ya, saya akan menilai dan akan mengamati jalannya proses coaching sesuai dengan rubrik penilaian yang terdapat pada coaching Pak. Ya. Di situ. Nah, rubrik penilaiannya itu di sini terdapat jalannya atau proses coaching sesuai dengan alur Tirta, seperti tujuan, identifikasi permasalahan, lalu rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Setuju Pak? Setuju. Setuju, oke. Dalam sesi kali ini saya akan menyampaikan sedikit pertanyaan untuk Bapak jawab ya Pak ya. Yang pertama yaitu bagian kompetensi apa yang ingin diobservasi dalam percakapan coaching kita kali ini Pak? Ya, untuk coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan diinginkan, yaitu ada kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi inti ya Pak yang akan secara langsung dikembangkan oleh Pak Ilham. Tadi ada kehadiran penuh atau presence, terus yang kedua ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari ketiga aspek tersebut, ya kira-kira secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan yaitu yang mana Pak? Yang akan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Ya, oke. Silakan Bapak lakukan coaching dengan coachingnya sebaik-baiknya. Nanti setelah Bapak melakukan proses coaching, kita akan kembali ngobrol-ngobrol nih Pak dengan Bapak, ya Pak? Ya. Ya, selamat melakukan coaching Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Ahmadi. Masih seger nih? Iya Pak Ahmadi nih. Boleh mengganggu nih? Boleh, silakan waktunya. Oh iya. Nah, kebetulan saya kesini juga mau ngobrol-ngobrol sebentar lah tentang masalah anak didik saya atau murid saya nih. Berarti mengenai KBM ya Pak Ahmadi? Iya, mengenai KBM nih. Apa tujuan untuk dialog kita sore ini Pak? Tujuannya adalah supaya ada murid saya itu yang tidak menyukai di pelajaran saya. Ya. Terus kenapa bisa begitu? Nah itu setelah saya tanya gitu ke anaknya bahwa karena pelajarannya banyak menghitungnya. Nah, menurut dia tidak suka mata pelajaran yang banyak berhitung gitu Pak. Nah, menurut Pak Ahmadi ini berarti kegiatan yang kurang ideal ya, tidak ideal ya Pak Ahmadi? Iya, dalam pelajaran IPA itu kan ya idealnya memang ya ada hitungan-hitungannya. Nah, untuk supaya mungkin dari kejadian tadi untuk menjadi ideal itu bagaimana Pak Ahmadi? Tindakan Pak Ahmadinya tuh? Iya, saya menggunakan metode pembelajaran yang lain juga gitu, seperti dengan metode pembelajaran yang jigsaw gitu. Jadi per anak itu nanti bisa dengan kelompok yang lainnya gitu, walaupun dia tidak begitu menyukai perhitungan, nanti ada kelompok tersebut yang melakukan penghitungan gitu sambil dia memperhatikan bagaimana caranya dan berharap supaya anak tersebut lama-lama menjadi menyukai juga dalam hal itu gitu Pak. Ya. Nah terus tadi kondisi idealnya menurut Pak Ahmadi itu anak itu di tingkatan nomor berapa dari skala 1 sampai 10? Dari skala 1 sampai 10 idealnya sebenarnya udah ada di angka 7 sih Pak. Udah ada di angka 7. Cuman hanya itu saja sebenarnya sih. Udah ada di angka 7 menurut saya itu. Jadi bukan ada jigsaw. Selain tadi ada jigsaw, mungkin ada
solusi untuk lain untuk melakukan tindakan supaya kegiatan tadi KBM tadi supaya ideal gitu Pak? Iya, ya salah satunya selain metode jigsaw, saya juga mengusahakan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih personal gitu ke anak tersebut. Jadi bukan hanya metode kelompok yang dipakai, tapi metode pendekatan secara personal ke anak tersebut. Bagaimana dia harus mengikuti sebuah mata pelajaran walaupun dia tidak unggul di pelajaran tersebut, tapi tetap harus mengalami pembelajaran itu juga karena semua itu disamakan, tidak ada yang berbeda. Gitu, Pak. Ya. Tadi ya sudah dilengkapi ada persona, ada Iya, jigsaw. iya, Nah itu jigsaw. nanti kapan mulainya Pak Ahmadi rencana tindakannya? Oke, saya akan mulai minggu depan kebetulan karena saya jamnya itu 1 minggu ada 2 kali pertemuan. Jadi sekarang itu pertemuan yang kedua. Jadi akan mulai saya gunakan yang saya rencanakan itu mulai minggu depan, Pak. Jadi ya kalau secara hitungan hari itu 3 hari lagi. 3 hari lagi akan saya laksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran dan sambil itu juga dengan pendekatan secara personal pada anak tersebut. Ya tadi ada pendekatan solusinya dari Pak Ahmadi sendiri, ada pendekatan personal, terus metode jigsaw. Nah mungkin metode apa sih, cara apa lagi nih untuk supaya anak itu ke tingkat level yang maksimal yaitu 10. Terus ya itu apa saja Ya, bagi Pak Ahmadi mungkin kebetulan solusinya lagi. anak tersebut itu suka juga dengan olahraga, dia itu ke kinestetik dia lebih cenderungnya. Makanya nanti saya akan usahakan ke anak tersebut itu dengan penggunaan alat-alat hitung seperti stopwatch, apa cara menggunakan hal itu. Jadi lebih membuka wawasan dia tentang berhitung itu tidak hanya dengan papan tulis gitu, tapi dengan alat-alat pun lebih mudah dilakukan. Nah, bagus sekali nih ada pendekatan persona, jigsaw, ada metode kinestetiknya. Nah, mungkin itu berarti harus ada orang yang akan ikut serta dalam Iya, programnya Pak Ahmadi itu iya. tindakan Pak. Dalam Apa saja? program saya itu kalau metode jigsaw dan pendekatan secara pribadi itu kan dengan saya sendiri ya. Tapi untuk melakukan secara yang kinestetik dan yang dia sukai olahraga itu saya juga akan menghubungi guru olahraga anak tersebut gitu. Kebetulan waktu itu guru olahraganya Ibu Antini, jadi Iya. saya juga udah menghubungi beliau. Jadi Siap. nanti akan saya kaitkan khusus anak tersebut dengan cara penggunaan penghitungan waktu, pembagian berat badan dan lain-lain gitu. Jadi untuk lebih membuka wawasan anak tersebut supaya lebih menyukai lagi ke masalah hitungan. Wah, mantap ini Pak Ahmadi. Jadi ini sudah ya ini sudah mantap, sudah ada personal, sudah pakai metode jigsaw-nya, sudah Iya. prinsipnya bagus, kinestetiknya juga sudah bagus. Nah, mungkin nanti kita tunggu nih beberapa hari kemudian untuk mungkin Pak Ahmadi akan melaporkan hasil dari mahasiswa itu menjadi yang lebih baik. Pak Ahmadi. Iya begitu. Mungkin itu Saya jadi akan uji coba hal itu, akan waktunya pun akan dari waktu yang saya tentukan itu nanti saya juga akan melihat bagaimana perkembangan dari metode yang saya lakukan tersebut bagi anak tersebut, apakah bisa mencapai nanti ke angka 10 atau belum. ya mudah-mudahan ini ada kabar, sudah ada minggu depan sudah ada kabar baik dari anak tersebut sehingga nanti KBM yang Pak Ahmadi mampu ini berjalan dengan maksimal sehingga pembelajarannya juga sudah maksimal belajar gitu. Iya, iya, Mungkin itu. Mm. Itu sih rencana yang akan saya lakukan gitu Pak. Ya mudah-mudahan segera mungkin pelaksanaannya sehingga nanti KBM juga berjalan maksimal gitu. Iya, iya, iya. Ya udah, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak atas Ahmadi. waktu yang diberikan oleh Ya. Bapak untuk pembicaraan kita masalah KBM di kelas saya. Ya, dengan beberapa kami anak tersebut. kita tunggu, saya tunggu Oke. hasil baiknya pekan depan atau beberapa hari kemudian ke depan tentang perkembangan tadi. Oh iya. Terima kasih nih Ya, Pak Ilham. terima kasih Pak Mohon Ahmadi. maaf telah mengganggu waktu Pak Ilham. Ya, mungkin itu. Iya.
Baik Pak, tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching ya Pak. Bagaimana proses coaching yang telah Bapak laksanakan? Alhamdulillah lancar Bu, tanpa hambatan, akrab, hangat. Dengan coachingnya ya Dengan Pak? coachingnya Pak Oke. Muhammad. Setelah melakukan proses coaching tadi dengan coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak. Siap, Untuk pertanyaan silakan. yang pertama, Hmm. apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Ya tadi ada si coach itu sudah menemukan solusinya dari permasalahan dia sendiri. Jadi itu Bu, sudah ada si coach sudah menemukan permasalahan yang dia omongkan tadi. Jadi hasilnya tadi coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya, betul, Pak. betul. Oke, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari observasi saya Pak, Ya. dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Hmm. Untuk hasilnya, proses coaching yang telah Bapak laksanakan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Ada tujuannya, ada identifikasi permasalahannya, ada rencana aksi yang akan dilakukan, dan juga ada tanggung jawab dari si coaching itu sendiri. Lalu hasil pengamatan saya yaitu mengenai tujuan, tadi Bapak selaku coach telah menanyakan tujuan pembicaraan dan apa yang ingin didapatkan coach dari pembicaraan dengan kalimat terbuka dan tentunya dengan menggunakan nada yang santai Pak. Ya, Dan betul. coach juga tadi menyampaikan tujuan pembicaraan serta apa yang diinginkannya dengan sangat baik dan juga jelas. Lalu yang kedua mengenai identifikasi, yaitu coach dalam hal ini berarti Pak Ilham sudah melakukan penggalian dan pemetaan situasi atau masalah yang sedang dibicarakan dengan coach dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat pembicaraan dengan menanyakan pengamatan dan apa yang diinginkan coach ke depannya dari masalah yang dihadapi. Lalu untuk rencana aksinya tadi Pak Ilham sudah melakukan pengembangan ide dan alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach ya, dan umpan balik mengenai rencana aksi yang nanti akan dilakukan oleh coach. Lalu yang terakhir mengenai tanggung jawab, Pak Ilham di sini sebagai coach sudah melakukan penguatan Pak kepada coach atas rencana aksi yang akan dilakukan, dan coach sudah membantu coach dalam hal ini membuat komitmen untuk melaksanakan rencana aksi sesuai dengan yang diinginkan. Siap. Ya, itu hasil dari observasi saya Pak. Ya Bu. Lalu ada pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ilham, Silakan. yaitu untuk kedepannya, untuk nanti kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Ya mungkin masih terus dilatih, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Masih, jadi masih terus latihan dan terus latihan untuk kita nanti sebagai coach. Saya sebagai coach ya, maaf. Sebagai coach Dia akan berusaha untuk latihan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach pada tersebut. coach Ya. tersebut. Oke, luar biasa sekali jawaban Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham sudah Terima kasih. meluangkan waktunya untuk melakukan sesi tanya jawab bersama saya gitu. Semoga Sama-sama Bu. apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Ilham dan untuk saya sendiri. Ya. Dan semoga kedepannya Pak Ilham bisa lebih sukses lagi Amin. dalam menerapkan coaching berikutnya. Terima kasih Pak Ya, Ilham. terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.